Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang berbusana muslim. Islam tidak menentukan model pakaian tertentu bagi umatnya. Agama menyerahkan sepenuhnya pada manusia untuk berkreasi dalam berpakaian asalkan mengikuti aturan Islam. Artinya, meskipun Islam tidak menjelaskan secara detail model pakaian Islam, tetapi Islam menjelaskan aturan umum dan etika berpakaian yang mesti dipahami dan diamalkan. Dalam Islam, fungsi utama pakaian adalah menutup aurat sebagaimana tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha, yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Walaupun Islam tidak merekomendasikan satu model pakaian tertentu, tapi Islam memiliki aturan umum berpakaian, yaitu yang pertama tidak terbuka atau yang tutup aurat. Maksudnya tutup aurat yaitu menutup aurat merupakan prinsip pertama yang menjadi dasar agar pakaian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana telah maklum bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut dan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali dua telapak tangan dan wajah. Syariat untuk menutup aurat telah ada sejak zaman Nabi Adam dan Hawa ketika mereka berdua mendekati pohon yang dilarang oleh Allah SWT untuk mendekatinya. Hal ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 22 yang artinya yakni serta merta dan dengan cepat tatkala keduanya telah merasakan buah pohon itu, tampaklah bagi keduanya aurat masing-masing dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga secara berlapis-lapis. Yang kedua yaitu tidak transparan. Pakaian yang tembus pandang yang memperlihatkan bentuk tubuh yang harusnya ditutup secara samar-samar bukan merupakan pakaian yang islami, sebab secara tidak langsung pakaian yang transparan berarti tidak menutup aurat. Memilih warna dan bahan pakaian menentukan pakaian tersebut transparan atau tidak, khususnya dalam keadaan keringat atau kehujanan. Sehingga ketika membeli pakaian sangat dianjurkan untuk memilih bahan yang baik agar tidak transparan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, yang artinya dua jenis manusia dari ahli neraka yang aku belum melihatnya sekarang, yaitu kaum yang membawa cemiti-cemiti seperti ekor sapi. Mereka memukul manusia dengannya, dan wanita-wanita berpakaian tapi telanjang berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan tidak akan mendapatkan wanginya. Dan sungguh wangi surga itu telah tercium dari jarak perjalanan sekian. Yang ketiga yaitu tidak ketat. Pakaian yang digunakan oleh umat Islam mesti longgar dan tidak ketat. Pakaian yang baik ialah pakaian yang tidak memperlihatkan lekukan tubuh supaya orang melihat kita tidak terpancing untuk melihat perbuatan negatif. Yang keempat, tidak menyerupai lawan jenis. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari sebagai berikut, diriwayatkan Ibnu Abbas RA berkata, Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis di atas tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Secara umum, hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang umatnya untuk menyerupai lawan jenisnya, termasuk dalam hal berpakaian. Di samping itu, etika berpakaian perlu diperhatikan adalah kesederhanaan, karena kesederhanaan dalam segala hal termasuk dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sebagaimana terdapat dalam Sunan Ibnu Majah sebagai berikut, yang artinya Rasulullah bersabda, sederhana adalah bagian dari iman. Keempat, kriteria ini perlu diperhatikan ketika memilih, membeli dan menggunakan pakaian. Perempuan yang menggunakan hijab tidak akan ada gunanya kalau pakaian mereka digunakan transparan dan ketat. Begitu pula laki-laki.
Tidak ada gunanya memakai jubah kalau tembus pandang dan auratnya terlihat oleh orang lain.